Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Sahabat Naiko Hidroponik. Nah, di video ini saya ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik kenapa tanaman hidroponik saya sering mati dan sering gagal panen. Nah, di video ini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan masalah itu. Dan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang baru mengunjungi channel kami, bantu subscribe dan like serta komen video ini, sehingga nantinya komentar-komentar yang Anda berikan akan kami jawab dalam bentuk video, serta share video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Oke sahabat Naiko Hidroponik, salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan kenapa tanaman kita atau tanaman yang kita tanam itu sering mengalami mati atau mengalami kegagalan pada saat kita ingin panen. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah bahwa saat kita berhidroponik, kadang kita, apalagi buat teman-teman atau sahabat Naiko Hidroponik yang baru memulai berkebun hidroponik, biasanya mereka ingin melakukan uji coba, sehingga hal itu mungkin terjadi karena belum punya pengalaman, sehingga tanaman atau praktek yang kita lakukan itu biasanya gagal. Nah, di sini saya ingin sharing kepada Anda sahabat Naiko Hidroponik, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai berkebun hidroponik. Nah, saya punya pengalaman menanam secara hidroponik. Hal yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah yaitu soal pH. Jadi pH yang kita butuhkan untuk menanam secara hidroponik yaitu 5,6 sampai dengan 6,5. Jadi pH ini sangat penting untuk pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Jadi kita butuh di standar itu. Nah, untuk menggunakan atau mengukur pH, kita bisa gunakan pH meter ya teman-teman. Jadi saya sudah pernah membahas itu juga. Jadi misalnya pH kita ingin naikkan atau kita ingin turunkan, terlebih dahulu kita harus melakukan pengecekan dengan menggunakan pH meter ya. Jadi alatnya berwarna kuning. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita memperhatikan kepekatan dari air atau air baku yang kita berikan nutrisi. Jadi kepekatan ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Jadi misalnya Anda menanam pakcoy, Anda bisa lihat di sini. Ini ada tanaman pakcoy, kemudian ini ada selada. Nah, perlakuan dari kedua tanaman ini sangat berbeda. Jadi misalnya ketika Anda melakukan menanam pakcoy, kepekatan yang perlu diperhatikan adalah berbeda dengan selada. Jadi ini selada, yang di bagian sini selada, kemudian ini pakcoy. Nah, untuk pakcoy kita memperhatikan kepekatannya itu di standar 500 sampai dengan 800. Itu untuk minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk minggu ketiga sampai minggu keempat kita gunakan standar 1200 sampai panen ya teman-teman. Jadi sahabat Naiko Hidroponik memperhatikan itu, dan untuk pengukuran kepekatan itu harus dilakukan setiap pagi ya. Misalnya Anda ingin hanya melakukannya sehari sekali, lakukannya itu di pagi hari, jangan di sore hari. Kenapa kita perlu melakukan pengecekan kepekatan itu di pagi hari? Karena pada saat pagi hari tanaman melakukan fotosintesis, yaitu proses fotosintesis, yaitu penyerapan nutrisi dari akar ke batang ke daun untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Jadi perlu diperhatikan, lakukan di pagi hari untuk mengecek kepekatan nutrisi. Nah, kita menggunakan alat yang namanya alat TDS ya. Alat TDS, saya juga sudah pernah menjelaskan tentang TDS, bagaimana cara mengukur atau menggunakan TDS. Nah, dua hal ini yang harus kita perhatikan pada saat kita memulai berkebun hidroponik.
Nah, selain itu kita juga mengukur suhu di sekitar kita ya. Misalnya di daerah sahabat naik ke hidroponik itu kondisinya panas. Kita harus mengukur atau menetralisir tanaman sehingga daunnya itu tidak terlalu panas atau penyerapan uap panasnya itu tinggi. Nah, ketika kita memperhatikan ini, ketiga hal itu, tanaman kemungkinan besar itu akan baik-baik saja dan sampai nantinya pada saat sampai panen. Jadi perlu diperhatikan suhu. Jadi pada saat suhunya atau kondisi iklim di tempat Anda terlalu panas, Anda bisa menggunakan penyemprotan tanaman dengan menggunakan air. Jadi air yang saya maksud di sini adalah air baku. Jadi tidak perlu air yang mengandung nutrisi, tapi Anda hanya melakukan penyemprotan ke daunnya dengan menggunakan air baku. Itu perlu diperhatikan. Tiga hal ini sangat penting untuk kita perhatikan pada saat kita menanam atau berkebun hidroponik. Ya teman-teman, ini panas sekali, jadi kondisinya lagi panas, jadi memang. Kemudian yang harus Anda perhatikan juga pada saat Anda berkebun hidroponik adalah pengecekan ini harus secara rutin. Misalnya jika pH airnya tadi yang saya sudah jelaskan di awal, pH-nya terlalu tinggi, kita turunkan. Ya, penurunannya yaitu kita menggunakan pH daun ya. Ada cairan pH daun untuk menurunkan. Tapi jika misalnya di musim hujan, kemudian Anda tidak memiliki greenhouse, Anda tidak perlu memperhatikan atau air tandon Anda tercampur dengan air hujan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan tentang pH, karena di situ air hujan ini pH-nya sangat netral dan itu cocok untuk tanaman hidroponik. Jadi tidak perlu kita mengecek lagi pH air, biarkan aja, karena saya yakin bahwa air hujan itu kondisinya sangat bagus untuk tanaman hidroponik. Nah, ini hal-hal ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian ada yang menjadi masalah ketika ketiga hal ini kita sudah perhatikan, namun tanaman kita masih tetap mengalami kematian atau gagal panen ya, seperti itu. Dan ini banyak juga dialami oleh teman-teman yang memulai berkebun hidroponik. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami dapat atau kami selama ini kami lakukan uji coba, nah ternyata ada satu masalah yang kadang tidak disadari oleh teman-teman sahabat naik ke hidroponik, yaitu masalah yang sering kita hadapi adalah kok kita sudah ngecek pH sudah bagus, kemudian kita juga ngecek kepekatan daripada nutrisi sudah sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh tanaman hidroponik, namun di sini kok tanaman kami masih tetap mati. Yang menjadi masalah adalah sebetulnya biasanya Anda harus mengecek merek nutrisi yang Anda gunakan. Jadi ini pengalaman kami ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami, setelah kami mengalami kegagalan beberapa kali, kami sudah dari tiga aspek itu kami sudah sangat memperhatikan, tapi tetap masih mengalami kegagalan. Nah, ternyata yang terjadi adalah di nutrisi yang kami pakai. Jadi mohon maaf ya, sebelumnya saya tidak perlu menyebutkan merek, karena beberapa nutrisi itu kadang tidak sesuai atau takaran yang terutama merek-merek baru itu mereka mungkin belum melakukan penelitian, belum melakukan uji coba terhadap nutrisi mereka, namun mereka sudah menjual. Nah, kadang kita dapati bahwa nutrisi-nutrisi yang merek-merek tertentu itu pada saat kita menanam itu tanaman malah menjadi kuning dan lain sebagainya. Ya, ternyata penyebabnya adalah nutrisi yang kita pakai itu adalah nutrisi yang tidak memiliki kualitas yang baik ya teman-teman. Jadi caranya adalah ketika tiga aspek itu kita sudah perhatikan, kemudian masih tetap tanaman kita mengalami kematian atau gagal panen, yang perlu Anda perhatikan adalah cek kembali nutrisi yang Anda gunakan. Jadi Anda bisa ngecek kembali nutrisi. Bila perlu, misalnya Anda menggunakan merek A, usahakan merek A itu beberapa kali masih mengalami kegagalan, Anda bisa menukarnya dengan merek B. Jadi jangan sungkan untuk mengganti merek
nutrisi. Jadi jangan berpatokan bahwa nutrisi itu atau merek nutrisi A ini sangat bagus dan Anda uji coba terus. Ketika sudah 2-3 kali mengalami kegagalan, yang harus Anda lakukan adalah menggantikan nutrisi hidroponik Anda. Jadi ganti dengan merek nutrisi yang yang lain. Jadi usahakan ganti dengan nutrisi merek yang lain. Jadi ini penting untuk Anda perhatikan, karena jangan Anda mempertahankan bahwa nutrisi tersebut adalah selalu bagus. Jadi ketika Anda sudah mengalami beberapa kali kegagalan, usahakan tengok juga atau lihat juga nutrisi apa yang Anda pakai, dan ini harus Anda ganti. Misalnya, oh ini perlu saya cek atau uji coba merek nutrisi yang lain. Dan ketika Anda melakukan itu, biasanya terjadi perubahan. Dan pengalaman kami pada saat kami mengganti merek nutrisi yang awalnya kami pakai nutrisi merek A, kemudian kami ganti dengan nutrisi B, itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi jangan sungkan untuk mengganti atau mencoba beberapa merek nutrisi hidroponik ya teman-teman. Jadi itu. Nah, pertanyaan juga dari teman-teman, ada beberapa teman-teman yang mengirim komentar ke kami, nutrisi apa yang kami pakai di kebun kami. Nah, di sini saya di kebun kami menggunakan merek nutrisi hidroponik Surabaya ya. Sini bukan endorse, kebetulan kami memang menggunakan merek ini untuk kebun hidroponik kami. Pada saat itu kami menggunakan merek yang lain, tapi karena pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu kurang bagus, kami ganti dengan nutrisi hidroponik Surabaya. Dan hasilnya luar biasa. Dari setiap tanaman yang kami tanam, pertumbuhannya sangat bagus dan panennya juga memuaskan. Nah, di sini bagi teman-teman yang misalnya ingin mau mengirim nutrisi ini ke beberapa tempat, terutama di luar Jawa, kami bisa membantu Anda untuk mengirim nutrisi seperti ini. Jadi nanti saya akan sertakan nomor WA. Jadi jika teman-teman ingin mengirim ke luar Jawa, bisa langsung WA ke kami. Nanti kami akan membantu untuk mengirim nutrisi ini ke tempat Anda. Nah, kebetulan untuk daerah luar Jakarta atau luar Jawa, ini proses pengiriman itu biasanya melalui kapal, karena untuk nutrisi yang seperti ini kadang sulit kita mengirimnya lewat udara. Jadi kita biasanya mengirimnya lewat kapal atau ekspedisi laut. Jadi misalnya teman-teman yang luar Jawa ingin mengirim, kami siap membantu untuk mengirim melalui via kapal. Yang terpenting bahwa Anda tinggal menyebutkan ekspedisi di mana posisinya, alamatnya di mana, kami akan bantu Anda untuk mengirim nutrisi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek, Anda bisa juga kami kirim melalui Gojek atau Grab atau pemesanan lewat online. Kami juga punya pengiriman melalui pihak online. Jadi kami akan membantu Anda untuk mengirim melalui pihak online. Teman-teman, mungkin itu saja video dari kami. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada Anda semua, bagi sahabat Naiku Hidroponik pemula, dan semoga video ini dapat memberi inspirasi kepada Anda semua untuk tetap menghijaukan halaman rumah Anda dengan tanaman hidroponik. Oke sahabat Naiku Hidroponik, demikian video kami kali ini. Bagi sahabat Naiku Hidroponik yang ingin subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Salam hijau, salam pertanian.